Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat kekeliruan dalam menyimpulkan dan kesilapan besar dalam memahami, maka muncullah fatwa-fatwa khurafat dan karut kepada orang-orang umum, yakni orang-orang yang tidak mengerti, hingga terjadilah amalan-amalan zikir yang terlarang dan menyesatkan. Seperti apa zikir yang dimaksud? Kenapa terlarang dan menyesatkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam hal ini pernah terjadi relatif di pelosok-pelosok desa ataupun kampung beberapa fatwa tentang ajaran amalan zikir yang konon dikatakan bahwa siapa-siapa yang beramal dengan zikir seperti la fa'ilun illallah atau la ma'bud illallah dan lain-lain sebagainya, muncullah fatwa mengatakan siapa-siapa yang mengamalkannya akan memperoleh atau mendapatkan ilmu hakikat atau menjadi seorang waliullah. Sesungguhnya itu merupakan suatu kesilapan yang sangat besar dalam memahami ayat atau perkataan tersebut hingga merasa fatwa itu benar dan menyebarluaskannya. Segala perkataan yang dijadikan amalan zikir tersebut seperti di atas bukanlah suatu ayat atau zikir untuk dijadikan amalan, melainkan hanyalah suatu bentuk ucapan yang mungkin saja terdengar olehnya dan ditelan mentah-mentah oleh si penyebar fatwa tersebut. Mungkin saja ucapan tersebut keluar atau terucapkan, yakni syatah, dari lidah orang yang mengalami fana ketika nikmatnya syuhud, baik itu tersyuhud tauhid af'al ataupun tauhid asma. Dan pada saat itu orang yang tersyuhud tersebut tidaklah berdiri dengan keakuannya, dengan kata lain terlepas dari kesadaran zahirnya. Adapun untuk penjelasan tentang fana dan syuhud di layar akhir video. Karena tidak memahaminya hingga terdengarlah ucapan-ucapan umpama di atas yang dianggap sebagai zikir, maka muncullah fatwa-fatwa yang khurafat. Kenapa dikatakan khurafat? Karena hal tersebut sama sekali bukanlah termasuk dalam ajaran agama Islam yang suci ini, dan sangat bertentangan dengan ajaran ilmu-ilmu syariat maupun tasawuf. Dan kalau sudah khurafat, maka terlaranglah untuk dijadikan amalan. Jika tetap diamalkan, maka sesatlah jadinya. Jika sudah sesat, maka murtadlah jadinya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang paling aneh dan dapat membuat merinding ketika mendengarnya, ada lagi yang lebih parah, memberi fatwa supaya berzikir dengan ucapan aku sebenar zat Allah atau aku sebenar ruh Allah. Konon siapa yang beramal dengan zikir tersebut pada waktu-waktu atau malam-malam tertentu, maka sifat-sifat atau nafsu yang kotor dapat terkikis habis menjadi bersih, hingga akhirnya dapat mencapai makrifat kepada Allah, yakni menjadi waliullah. Masya Allah. Andai pun dikatakannya zikir seumpama itu didapat dari alam malakut atau alam ghaib, tidaklah harus kita terima bulat-bulat atau ditelan mentah-mentah apa yang didapat dari alam malakut tersebut, karena tidak semua makhluk di alam malakut itu baik dan bersih. Bahkan setan sangat lihai atau pandai menipu di alam tersebut. Apapun yang didapat dari alam tersebut,
bisa saja baik atau bahkan sangat buruk. Bisa dari jin, bisa saja dari setan, atau bisa juga dari malaikat. Di dalam dunia tasawuf sekalipun, jika murid-murid, dalam hal ini dinamakan salik, mendapatkan sesuatu kejadian yang dialaminya di alam malakut, maka hendaklah menceritakan segala sesuatu yang dialaminya kepada gurunya. Dalam hal ini, hendaklah guru tersebut yang benar-benar ahli dan mursyid, yang betul-betul paham akan apa-apa yang dilalui atas segala kejadian yang sedang dialami muridnya. Barulah si murid tersebut akan selamat dari fitnah dan sesat. Begitulah sekilas penjelasannya. Jadi sudah selayaknya kita berhati-hati dan bijak dalam bersikap jika dihadapkan dengan hal-hal seperti tersebut di atas. Dan semua itu bukanlah suatu bentuk ucapan yang harus dijadikan amalan zikir agar kita semua tidak tersesat. Adapun untuk amalan-amalan wirid atau amalan-amalan ibadah yang lainnya yang semata-mata karena mencari pahala akhirat, tidaklah diwajibkan untuk berguru dan tidak ada larangan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Amin.